Baik, jadi eh, Kampus Merdeka itu adalah gagasan dari Kementerian Pendidikan yang baru saat ini. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan nasional, terutama di S1 ya. Nah, jadi diharapkan bahwa eh, eh, produknya atau hasil dari S1 ini akan bisa lebih cepat terserap dalam pasar kerja. Yang intinya adalah bahwa Kampus Merdeka itu bahwa mahasiswa dibebaskan atau dipersilahkan memilih apa itu keinginannya yang sesuai minatnya selama 3 semester bebas memilih di universitas. Jadi misalnya kan untuk selesai dalam S1 itu harus 8 semester. Itu 3 semester diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih sesuai apakah dia bisa magang 2 semester di luar kampus dan 1 semester memilih mata kuliah yang ada di universitas ini sesuai keinginan dia, sesuai kebutuhan dia. Misalnya dia seorang dari jurusan di keguruan misalnya, tetapi dia mungkin berminat dalam kewirausahaan. Maka dia cari mata kuliah yang mendukung keinginan kewirausahaannya. Kemudian dalam kegiatan di luar kampus juga dia bisa memilih kegiatan apa yang mendukung keinginannya untuk jadi seorang wirausaha. Misalnya dia magang di perusahaan dan sebagainya. Nah, itu perguruan tinggi perlu menyiapkan fasilitas itu. Nah, mahasiswa kalau misalnya dia ingin juga sesuai yang lama ya bisa juga, tetapi 3 semester diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih itu, dan universitas atau perguruan tinggi harus menyiapkan fasilitas itu. Misalnya dia perlu magang, perguruan tinggi perlu mencari perusahaan atau instansi yang bisa menerima dan kerjasama sesuai dengan keinginan yang mahasiswa yang bersangkutan. Dan UIDN saat ini sudah menuju ke situ, mencari mitra untuk kerjasama dan mendialogkan atau membicarakan. Jangan sampai juga instansi atau perusahaan yang ini menjadi beban, tetapi harus saling menguntungkan, merupakan kolaborasi lah. Mahasiswa mendapat pengalaman, kemudian perusahaan juga tidak dirugikan dengan, bahkan mungkin bisa diuntungkan dengan kegiatan itu. Nah, saat ini kita sudah mempersiapkan itu, dan yang paling penting sebenarnya di dalam Kampus Merdeka itu adalah kurikulum. Kurikulum kembali harus dipertajam itu, capaian pembelajaran itu apa, capaian hasil lulusan namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini kita rumuskan kembali dalam kurikulum, dan setelah ini kita sudah menyusun memang supaya mahasiswa itu lebih jelas itu tujuan apa, hasilnya akan seperti apa. Oleh sebab itu di samping kita mempersiapkan kurikulum, juga mempersiapkan tadi kerjasama maupun fasilitas yang ada. Kemungkinan juga kita bisa mengirim mahasiswa pada program studi yang sama pada universitas yang lain yang lebih baik, misalnya dan saat ini kalau nggak salah di ITB pun dia sudah mempersiapkan itu, namanya transfer kredit. Nah, jadi dia sudah mempersiapkan, kalau ada perguruan tinggi yang akan kerjasama, dia untuk kita belajar di sana beberapa semester sesuai keinginan mahasiswa, mata kuliahnya apa gitu.
itu mungkin maksimum 2 semester di luar itu maksimum. Nah, bisa juga hanya 1 semester misalnya. Nah, jadi itu pengalaman itu yang di. Ya, satu itu bahwa dia mendorong minatnya sendiri. Jadi mahasiswa akan lebih kreatif. Diharapkan biasa lebih kreatif kan, dan memang dalam menghadapi era yang masa-masa yang akan datang itu membutuhkan insan atau orang yang lebih kreatif, lebih cepat menyesuaikan diri dengan jadi tidak lagi harus yang semua teori begitu. Kalau bahkan dalam kampus Merdeka ini sebenarnya dosen itu, kalau menurut ya diskusi atau seminar-seminar yang dilaksanakan oleh Dikti itu, bahwa dosen itu sebenarnya perlu juga punya pengalaman yang kerja supaya mahasiswa juga punya visi mengenai pekerjaan seperti apa. Nah, karena kalau tidak pernah bekerja, itu dia hanya mengajar saja sesuai buku, walaupun itu kan tidak akan memberikan pandangan baru tentang mahasiswa. Tapi kalau dosen yang sudah pernah pengalaman bekerja katakan beberapa tahun di perusahaan atau di instansi, nah, sehingga dia tahu tuh suasana kerja itu seperti apa. Nah, kalau saya waktu itu pernah ikut juga semacam seminar lah di jurusan pertambangan, itu dosen-dosen tambang ada perguruan tinggi di Jerman ataupun di Eropa waktu itu dosen tambang itu diwajibkan minimal 5 tahun dia bekerja di perusahaan. Nah, sehingga mahasiswa tambang itu dia dengan dosen dia mengerti kalau soal kerja di tambang seperti apa. Jadi sangat bermanfaat bagi wawasannya mahasiswa. Nah, ini mungkin yang diharapkan juga, karena ini Pak Menteri ini kan, atau Mas Menteri ini kan, dia memang lulusan luar negeri dan tahu juga pendidikan di luar sana juga mungkin seperti itu. Siap ya, biasa itu. Dari dosen memang kita harapkan seperti itu. Dan kita terutama dalam pengabdian masyarakat, misalnya dosen-dosen yang akan punya proyek-proyek dengan Pemda atau apa, itu sangat didukung, kita dukung. Dan saat ini kan sudah mulai banyak tuh. Jadi karena itu dia berpengalaman dalam kerja atau di konsultan atau apa. Nah itu.